Wayang adalah COVID yang tak terlihat tapi dengan maksud yang sangat baik. Wayang adalah vaksin untuk kekuasaan yang memburuk. Nah, kalau sebetulnya di dalam sejarah manusia, membuat simbol itu adalah hal yang melekat pada kemampuan intelek manusia untuk bertahan dan di dalam rangka menciptakan komunikasi metabahasa itu. Jadi misalnya mitos-mitos Yunani juga dijadikan bahan untuk mengaktifkan politik oposisi itu. Macam-macam sebetulnya, dan kita mulai mengerti bahwa bahkan Machiavelli memakai satire melalui buku The Prince itu untuk membocorkan rahasia istana. Nah, sering kali orang anggap Machiavelli artinya mengajarkan ends justify, tujuan menghalalkan cara. Padahal maksud dari Machiavelli menulis adalah untuk membocorkan kejahatan di istana. Jadi kalau dibilang Machiavelli baik atau buruk, Machiavelli adalah orang yang baik karena dia membocorkan kejahatan istana. Bukan dia yang mengajarkan kejahatan bagi istana, dia membocorkan perilaku buruk di istana. Nah, wayang juga bisa berfungsi begitu kan. Punakawan itu membaca bahwa di belakang Jokowi tadi yang disebut oleh Edi itu sebetulnya ada dalang yang tidak terlihat, yang kemudian oleh akademisi ilmu politik disebut sebagai oligarki. Tapi di belakang oligarki ada juga dalang yang lebih abstrak, yaitu sistem kapitalis atau sistem macam-macam gitu. Jadi kita sebetulnya bisa belajar banyak dari lapisan-lapisan keterangan tentang perwayangan ini. Nah, khusus untuk Punakawan 4 ini, saya menganggap mereka adalah influencer sebetulnya. Influencer yang bolak-balik. Ke arah istana dia kasih satire, ke arah publik dia kasih moral, pelajaran moral. Jadi wayang menghasilkan bifurkasi, apa itu bifurkasi? Kegiatan bolak-balik untuk menegur kekuasaan dan memberi harapan pada rakyat. Kan itu intinya tuh. Nah, tadi saya nggak mau jadi wayang, saya mau jadi layar sebetulnya untuk siapa yang mau mempresentasikan pikirannya tuh. Karena diperlukan layar untuk menghasilkan dekonstruksi atau dialektika dalam soal perwayangan. Nah, saya ingin agar supaya ILT ini jadi layar gimana kita bisa pentaskan moral deposit dari perwayangan. Nah, leader yang benar, dia mampu untuk menangkap simbol yang berasal dari gerak anak wayang dan berupaya untuk membaca itu sebagai teguran. Nah, leader yang buruk, dia bahkan akan memberangus layarnya. Dia nggak akan memberangus anak wayang atau si dalang, tapi dia akan gulung layarnya tuh sehingga orang nggak bisa menyaksikan pagelaran wayang. Nah, hari-hari ini kita sedang melihat upaya dari penonton wayang yang tidak suka ditegur dan dia mau gulung layar demokrasi gitu, supaya nggak ada yang ditonton. Tetapi selalu ada jalan lain, yaitu tiba-tiba kalau dalam teater Yunani kalau pagelarannya macet karena skriptumnya dilupakan atau ada aktor yang salah bikin langkah, tiba-tiba dari atas turun makhluk yang biasa disebut Deus ex machina. Lalu dia ngelawak di situ. Maksudnya dia ngelawak itu buat mengalihkan sebentar perhatian penonton, sementara dia susun ulang skenario-nya. Jadi ILT bisa jadi panggung tempat dipentaskan moral deposit dari bangsa ini. Dan kita selalu percaya bahwa setiap pembicaraan yang dibuat tajam, dia akan melekat pada ingatan penonton. Jadi ini tema yang sangat bagus karena kita
bisa dengan abstrak berdiskusi, tapi dengan tujuan yang sangat konkret, yaitu menghasilkan ulang keadilan, menghasilkan ulang kejujuran, dan menghasilkan ulang kemerdekaan manusia. Hidup wayang. Wayang adalah COVID yang tak terlihat, tapi dengan maksud yang sangat baik. Wayang adalah vaksin untuk kekuasaan yang memburuk.